lanjutkan. Nah, kalau tadi kita bicara tentang prinsip sertifikasi, nah sekarang apa sih tujuan dari sertifikasi guru itu? Teman-teman, ada beberapa tujuan dari laksanakannya sertifikasi guru itu. Yang pertama adalah sertifikasi dilaksanakan itu untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Jadi tujuan utamanya adalah menentukan apakah dia layak dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran atau tidak. Sebab begini, di sertifikat pendidik itu dinyatakan, misalnya dia si A sudah lulus sertifikasi guru dalam jabatan dan sertifikasinya sebagai guru kelas, maka di sertifikat itu dinyatakan bahwa A guru profesional sebagai guru kelas. Jadi kalau dia dinyatakan sebagai guru profesional, guru kelas profesional, maka secara aturan, secara undang-undang dia layak sebagai guru. Jadi tujuan dari sertifikasi yang pertama adalah menentukan layak dan tidak layaknya dia sebagai agen pembelajaran, yakni sebagai guru. Yang kedua, tujuan dari sertifikasi itu adalah meningkatkan profesionalisme guru. Nah, kembali ke tadi bahasan di pertemuan di awal itu. Ada 8 program yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah sertifikasi. Tujuan sertifikasi itu adalah dalam rangka meningkatkan profesionalisme. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan proses dan hasil pendidikan. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan. Yang keempat adalah adanya sertifikasi itu guna mempercepat tujuan terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Mengapa? Karena melalui tangan-tangan guru yang profesional itulah tujuan pendidikan akan segera terwujud. Yang terakhir, tujuan dari sertifikasi guru itu adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru. Jadi kesejahteraan guru itu diposisikan di tujuan akhir. Apa maksudnya? Jadi ketika kita nanti ikut program sertifikasi, jangan salah niat. Saya mau sejahtera saja. Bahaya. Apa bahayanya? Ketika dia sudah sejahtera, maka tidak ada kemungkinan dia berupaya untuk meningkatkan kompetensi berikutnya. Jadi kalau dia sudah tersertifikasi hanya mengejar kesejahteraan, maka ngajarnya begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan, tidak ada inovasi. Jadi tujuan yang paling utama dari sertifikasi menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, baru yang terakhir meningkatkan kesejahteraan. Nah, apa syarat dari sertifikasi? Syarat dari peserta sertifikasi adalah yang pertama adalah dia harus memiliki kualifikasi S1. Jadi syarat untuk mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan itu, syarat yang paling utama adalah dia harus sudah S1. Yang kedua, syarat peserta sertifikasi guru dalam jabatan adalah guru PNS dan non-PNS pada sekolah negeri maupun swasta. Artinya apa? Artinya untuk ikut sertifikasi guru dalam jabatan tidak mengenal PNS, non-PNS, tidak mengenal dia ngajar di sekolah negeri atau swasta. Yang penting dia sudah S1 dan memenuhi kriteria.
Nah, sekarang masuk. Apa sih Pak kriteria dari peserta sertifikasi? Yang pertama, dia memiliki masa kerja sebagai guru itu minimal 5 tahun. Jadi kalau nanti teman-teman sudah lulus kuliah, jangan segera berharap untuk ikut program sertifikasi, karena harus punya masa kerja minimal 5 tahun. Yang kedua, usia maksimal 55 tahun. Maksimal. Jadi kalau lebih dari 55 tahun maka tidak akan diikut sertakan dalam proses sertifikasi guru dalam jabatan. Yang ketiga, golongan bagi PNS. Jadi kalau golongannya masih golongan 3A, itu belum diikut sertakan. Yang tidak kalah penting kriteria dari peserta sertifikasi guru dalam jabatan adalah beban mengajar tidak boleh kurang dari 24 jam. Ini nanti teman-teman kalau mengajar jangan kurang dari 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam bisa nanti menjadi penghambat ketika Anda ikut proses sertifikasi. Sekali lagi, minimal kita punya jam 24 jam. Kriteria berikutnya adalah tugas tambahan, yang terakhir adalah prestasi kerja. Tapi kata kuncinya sekali lagi, guru yang bisa ikut proses sertifikasi guru dalam jabatan adalah dia sudah memenuhi kualifikasi S1. Nah, itulah bicara tentang sertifikasi. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Jadi teman-teman. Oke, nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Baik, sebelum Bapak mengakhiri kuliah hari ini, kita buat rangkuman dulu dari kuliah hari ini. Yang pertama, dari sekian program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru, salah satunya adalah sertifikasi. Sertifikasi itu ada dua. Satu, sertifikasi guru prajabatan diperuntukkan bagi guru-guru yang ASN, yang baru menjabat sebagai ASN. Yang kedua adalah sertifikasi guru dalam jabatan bagi siapapun. Tujuannya tadi sudah kita jelaskan, prinsipnya juga sudah kita jelaskan, termasuk dasar hukum. Nah, kriteria yang paling utama dari peserta sertifikasi adalah dia harus sudah S1. Demikian kuliah hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya, jadi kalau 3 perangkat itu sudah terpenuhi, guru sudah memenuhi kualifikasi, memiliki kompetensi dan lulus uji sertifikasi, lalu dia punya sertifikat sebagai pendidik, maka secara undang-undang dia disebut guru yang profesional. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang profesional dengan memenuhi 3 perangkat. Demikian kuliah yang bisa Bapak lakukan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan tema yang berbeda. Kita akan bicara tentang kedudukan dan fungsi guru. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semangat untuk menjadi guru yang profesional dan beretika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.